Diskursus tentang bolehnya presiden memihak dan berkampanye untuk paslon tertentu ternyata menjadi bola panas. Istana bahkan sampai harus memberikan klarifikasi bahwa pernyataan yang disampaikan Presiden Joko Widodo itu hanya ingin mengingatkan para pejabat soal aturan pemilu. Belakangan muncul desakan agar presiden boleh kampanye dan memihak. Kita akan mengulasnya bersama dengan pakar hukum tata negara Charles Simabura, Sekjen Projo Handoko, dan asisten pelatih Timnas Amin, Jazilul Fawait. Pak Charles, Pak Handoko, dan juga Pak Jazilul, selamat sore semuanya. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Selamat sore. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Saya langsung ke Pak Handoko. Pak Handoko, kita tahu bahwa pada hari ini pihak Istana harus mengklarifikasi, menjelaskan lebih lanjut mengenai pernyataan Pak Jokowi kemarin yang menyatakan bahwa Presiden boleh berkampanye dan kemudian boleh berpihak. Menurut Anda, kenapa kemudian pihak Istana harus melakukan klarifikasi ini, Pak Handoko? Oke, terima kasih. Yang pertama saya sampaikan bahwa memang Presiden dan Wakil Presiden berkampanye itu di aturan undang-undang pemilu kan memang sudah diatur semuanya, dan itu diperbolehkan, berhak. Bahasa di undang-undang adalah Presiden dan Wakil Presiden berhak untuk melakukan kampanye. Nah, jadi sebenarnya tidak ada yang salah sama sekali dari pernyataan Presiden itu, dan aturan-aturan mainnya itu juga sudah diatur semuanya. Tidak boleh menggunakan fasilitas negara yang dimaksud itu apa saja, itu kan sudah dirinci semuanya. Jadi saya pikir tidak ada permasalahan sekali dengan Presiden yang menyatakan bahwa boleh kampanye. Terkait Istana tadi kan menyatakan bahwa konteks pertanyaan waktu itu ditanya soal terkait menteri segala macam itu. Saya pikir meluruskan hal itu. Tetapi esensi atau substansi dari Presiden dan Wakil Presiden boleh berkampanye itu memang tidak ada yang salah sama sekali. Begitu. Oke, Pak Handoko, tapi kenapa kemudian harus menyebut Megawati Soekarno Putri dan kemudian Susilo Bambang Yudhoyono, presiden sebelumnya? Apakah kemudian menganggap bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi pada hari ini sebetulnya tidak berbeda dengan dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya, Pak Handoko? Konteks dari pernyataan Pak Jokowi kan begini, bahwa pejabat-pejabat politik itu memang punya hak untuk melakukan kampanye. Menteri boleh, presiden boleh, kepala daerah boleh, ya kan? Yang diatur dalam undang-undang yang tidak boleh melakukan kampanye itu kan sudah jelas, itu ada ASN, ada badan-badan kayak BPK, kehakiman segala macam. Ada itu semuanya, ada rinciannya, dan disebutkan dengan jelas dengan kalimat yang sangat terang di Undang-Undang Pemilu itu Presiden dan Wakil Presiden berhak untuk melakukan kampanye dan seterusnya, dan aturan-aturan seterusnya. Jadi ini kan persoalan bahwa kita harus bisa menerima bahwa undang-undangnya itu memang membolehkan, berhak. Perkara kemudian apakah hak itu dipakai atau tidak kan terserah siapa yang mempunyai hak itu. Itu. Jadi menurut saya biasa-biasa saja kalau kemudian pernyataan dari Presiden Jokowi bahwa Presiden boleh melakukan kampanye. Gitu. Oke, nggak ada yang Pak salah Jazilul. gitu. Baik, saya ke Pak Jazilul. Pak Jazilul, ini hal yang biasa-biasa saja. Tapi menurut Anda kenapa kemudian Istana harus melakukan klarifikasi terhadap pernyataan Pak Jokowi? Relevan tidak sih kalau misalnya membandingkan juga dengan yang dilakukan oleh Megawati Soekarno Putri dengan Susilo Bambang Yudhoyono, Pak Jazilul? Ya, sebenarnya nggak usah diomongkan, sejak awal Pak Presiden itu sudah berpihak. Karena memang ada putranya yang mencalonkan diri. Jadi tidak mungkin Pak Presiden tidak berpihak. Namun sikap dan konsistensi Presiden itu justru yang saat ini dipertaruhkan. Dari awal Pak Presiden ngajak netral, ASN netral, semua netral. Tiba-tiba sekarang berbeda. Kata orang Jawa itu sabdo pandito ratu tan kena ola wali. Apa yang disampaikan seorang presiden harus konsisten. Netral ya netral, dan memang lembaga presidenan ini adalah di atas semuanya. Dia harus menjadikan dirinya sebagai negarawan. Namun
ternyata lembaga kepresidenan atau presiden itu sudah ada di pihak tertentu. Meskipun aturannya boleh, meskipun secara normatif boleh, namun kita kalau menilai secara etika dan kepatutan, saya pikir semangat reformasi, tap mpr soal kehidupan, etika kehidupan berbangsa, saya pikir itu semua harus juga menjadi landasan. Ya. Oleh sebab itu, kami pun tidak melarang, silakan Pak Presiden berpihak, biarlah rakyat nantilah yang menilai. Dan ketika Pak Presiden sudah memihak, maka kami akan nyatakan bahwa itu bukan presiden kami. Ya, Pak Jazilul, tapi kenapa kemudian menurut Anda Pak Jokowi harus menyampaikan hal itu ketika suasananya sebelahnya ada Menteri Pertahanan yang juga kita tahu sebagai calon presiden 02 begitu. Kenapa kemudian menurut Anda Pak Jokowi harus menyampaikan itu sampai 2 kali begitu, bahwa presiden boleh berpihak dan boleh berkampanye begitu? Ya itu menunjukkan kekuatan saja atau menunjukkan juga kepanikan di sisi yang lain. Itu disampaikan di fasilitas negara, di pangkalan udara. Ya silakan saja, silakan kalau memang harus berpihak kepada putranya secara etik juga boleh. Namun menurut saya saat ini justru itulah menjadi soal di bangsa ini. Dan itu sudah diingatkan juga oleh lembaga sosial society, oleh para penggiat demokrasi, agar pemilu ini atau demokrasi tidak tercederai. Saya pikir itu yang menjadi semangat kita. Kita kembali kepada aturan, katakanlah presiden harus cuti. Cutinya ke siapa? Cutinya minta ke diri sendiri. Jeruk izin kepada jeruk untuk kampanye jeruk. Kira-kira begitulah. Oleh sebab itu ketidakpantasan, ketidakkonsistenan itu dilihat oleh rakyat Indonesia. Kami sebagai timnas pasangan perubahan, justru ini yang kami tunggu-tunggu supaya rakyat lebih melihat keadaan ini, para penggiat demokrasi juga melihat keadaan ini dan semuanya agar ingin menyelamatkan keadaan yang ada. Supaya bangsa ini atau presiden kita menjadi negarawan dan dia di atas semua kelompok. Kita akan cermati ya mengenai aturan-aturan ini ya. Mungkin nanti teman-teman produser bisa menampilkan kembali mengenai aturan pemilu pasal 281, 282 dan kemudian 283. Pak Charles, mungkin yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu bercermin pada pasal 281. Tapi kemudian juga ada pasal-pasal lain yang juga mengatur mengenai bagaimana perilaku presiden di pemilu 2024 ini khususnya. Nah, di pasal 282 itu juga mengatur mengenai bahwa perilaku maupun presiden tidak boleh membuat keputusan yang kemudian menguntungkan ataupun kemudian merugikan salah satu paslon. Nah, ini kita tampilkan ya, pasal 282 Undang-Undang Pemilu dan kemudian pasal 283 Undang-Undang Pemilu. Nah, ini batasannya bagaimana Pak Charles? Bagaimana kemudian presiden boleh berkampanye tapi kemudian tidak membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu? Ya, saya sih berkomentar pertama terkait dengan pernyataan presiden kemarin itu sebenarnya memperjelas yang sudah jelas ya. Apa yang sudah jelas ya, jelaslah pasti beliau berpihak ya. Karena yang maju kontestasi itu adalah anaknya. Cuma apakah keberpihakan itu perlu diutarakan secara resmi ya sebagai sebuah pernyataan seorang presiden, itu yang menurut saya keliru. Jadi kan nggak mungkin ya seperti sudah disampaikan tadi beliau nggak berpihak kepada anaknya, udah pasti. Tapi kan ada yang tersirat ya, ada yang tersurat. Beliau justru menyampaikan itu bahwa seorang presiden itu boleh saja berkampanye dan boleh menunjukkan keberpihakannya, kan dia makhluk politik ya dan pejabat negara. Nah justru di situ jadi problemnya. Kita harus pisahkan antara 281, 282 dan 283 itu. Ini kalau kita baca ya, memang pasal ini menurut saya itu pasal yang ambigu ya, dan kemudian juga pada akhirnya sepakat kita menimbulkan perdebatan pada hari ini. 281 itu kan presiden diperbolehkan ya kampanye dengan 2 syarat. Tidak menggunakan fasilitas negara dan cuti di luar tanggungan negara. Cuma kan untuk fasilitas negara yang mana? Kecuali pengamanan katanya. Nah, pengamanan presiden kan standarnya sangat tinggi ya. Dan itu juga selama ini juga sering dilakukan. Sulit untuk memisahkan itu. Kalaulah presiden berkunjung ke suatu daerah, tidak mungkin dong
seluruh pejabat-pejabat yang ada di daerah tidak datang gitu ya. Ya. Walaupun itu dalam konteks kampanye. Ya. Nah, ini yang kemudian yang kedua ada pasal 282. Ya. Yang kemudian tegas mengatakan tidak boleh memberikan kebijakan ataupun tindakan yang menguntungkan. Lalu tidak boleh menunjukkan keberpihakan sebelum, selama, dan sesudah kampanye. Oke. Jadi bagi saya kalau kita pegang di pasal 282 ini jelas dilarang. Nah, Presiden kan mengatakan dia boleh berpihak. Itu yang kemudian saya pikir sebuah kekeliruan yang kemudian diklarifikasi oleh pihak istana. Oke. Bahwa tegas-tegas Presiden mengatakan dia boleh berpihak padahal itu dilarang. Ya. Makanya menjadi ambigu lagi ketika kemudian Presiden ternyata melarang ya seluruh aparat di bawahnya, apakah aparat sipil maupun militer maupun termasuk kepolisian, untuk tidak menunjukkan keberpihakan dan harus bersikap netral. Dan itu dibarengi dengan beberapa keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden maupun kementerian lembaga. Tapi begitu Presiden sendiri mengatakan dia berpihak, itu kan merontokkannya, menggugurkan semua regulasi yang kemudian atau kebijakan yang dikeluarkan dalam rangka menjaga netralitas aparat negara kita dalam konteks kepemiluan kita. Jadi kalau Presiden sudah menyatakan seperti itu, saya membayangkan hampir seluruh menteri ya yang kemudian punya background partai politik pasti akan ancang-ancang juga itu ya. Terpengaruh gitu. Ya, dia akan siap-siap juga. Oke, katanya. Presiden udah kasih sinyal nih. Termasuk juga gubernur, bupati, wali kota. Yang kemudian variannya sangat berbeda-beda di masing-masing daerah itu partai politiknya. Bayangkan pemerintahan kita akan seperti apa selama proses pemilu Jadi ini. setelah pernyataan Presiden kemarin akan memberikan pengaruh yang lebih besar lagi untuk berpihak kepada. Oke, baik. Pak Charles, nanti saya akan tanya usai jeda apakah kemudian Presiden harus menarik ucapan tersebut mengenai keberpihakan dan juga boleh berkampanye. Kita akan bahas itu usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.